Halo pemirsa, selamat pagi. Tidak mendapatkan rumah sakit dalam sepekan, 4 orang satu keluarga di Purbalingga, Jawa Tengah meninggal saat isolasi mandiri di rumahnya. Sang ibu meninggal lebih dulu, disusul anaknya 1 jam kemudian. Saya, Brigita Verlina, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. 819 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingati musuh okupasi 65%. Pemirsa, dipicu dendam akibat seorang remaja terluka parah dianiaya, sejumlah warga terlibat tawuran di Kota Medan. Situasi sempat mencekam, pelaku saling serang menggunakan batu, botol kaca hingga petasan. Dua kelompok warga saling serang menggunakan petasan, batu, dan botol kaca di Jalan Raya Kelurahan Belawan 1, Medan, Sumatera Utara. Saat ini masih berlangsung. Ironis, di tengah pandemi COVID-19, tawuran terjadi selama berjam-jam sejak dini hari hingga Minggu siang. Aksi tawuran akhirnya berhenti setelah dibubarkan polisi. Diduga tawuran dipicu dendam setelah seorang remaja berusia 16 tahun terluka parah akibat dianiaya. Korban dirawat intensif di Rumah Sakit Pringadi, Medan. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, nekat beroperasi saat PPKM darurat, tempat hiburan malam di Jatinegara, Jakarta Timur didapati ramai pengunjung saat digerebek petugas. Sementara tempat karaoke di Cakung, Jakarta Timur memadamkan lampu untuk mengelabui petugas seolah tutup. Belasan pria dan wanita pemandu lagu didapati di ruang karaoke. Beberapa nekat bersembunyi di kamar mandi. Belasan pengunjung tempat hiburan malam di Jatinegara, Jakarta Timur panik saat digerebek petugas Satpol PP. Nekat beroperasi saat PPKM darurat, tempat hiburan malam ini penuh pengunjung. Para pengunjung kemudian dibubarkan petugas. Pengelola tempat hiburan malam juga tidak memiliki izin edar minuman keras. Petugas menyegel tempat hiburan malam ini hingga masa PPKM darurat berakhir. Sementara itu, polisi mendobrak pintu saat menggerebek tempat karaoke di kawasan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Untuk mengelabui petugas, lampu dipadamkan seolah sedang tutup. Belasan pria dan wanita pemandu lagu didapati bersembunyi di ruang karaoke. Beberapa di antaranya nekat bersembunyi di kamar mandi. Informasi dari masyarakat bahwa kafe ini masih beroperasi, di mana roomnya, ruangan-ruangan yang untuk karaoke masih dibuka, sedangkan hallnya ditutup. Seorang karyawan kafe karaoke diamankan ke kantor polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan wanita pemijat plus-plus terjaring razia PPKM darurat di Kota Medan, Sumatera Utara. Di lokasi petugas menemukan sejumlah alat kontrasepsi. Sebuah lokasi pijat plus-plus di Jalan Merak, Jingga, Kota Medan, Sumatera Utara yang nekat beroperasi di masa PPKM darurat digerebek petugas. Tempat ini dibuka secara sembunyi-sembunyi. Jika dilihat dari luar, lokasinya seolah-olah tertutup. Namun saat didatangi, petugas mendatangi satu persatu kamar ditemukan pasangan tanpa busana. Bahkan dari salah satu kamar, banyak ditemukan alat kontrasepsi bekas. Untuk sekali kencan, wanita terapi plus-plus memasang tarif Rp700 hingga Rp800.000. Setelah dilakukan pemeriksaan di meja front office, ditemukan kembali puluhan alat kontrasepsi berbagai merek. Jadi tempat ini pengakuan dari kasir tadi udah lama buka. Dan mereka juga sudah menjelaskan tahu bahwa Kota Medan diberlakukan PPKM darurat, namun mereka tetap buka dengan cara sembunyi-sembunyi.
Petugas akhirnya menyegel lokasi ini termasuk mengamankan pihak manajemen, belasan terapis, dan seorang pengunjung. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palaparap melaporkan. Ya pemirsa, nekat menggelar pesta saat pelaksanaan PPKM darurat. 2 orang calon kepala desa di Serang, Banten diperiksa polisi. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat sebagian massa pendukung kedua calon kepala desa ini berjoget tanpa memakai masker dan tidak jaga jarak. Pesta kampanye pemilihan kepala desa di Kecamatan Kibin, Serang, Banten viral di media sosial. Massa pendukung dari kedua calon kepala desa asik berkerumun dan berjoget tanpa menerapkan protokol kesehatan. Padahal pemerintah tengah menerapkan PPKM darurat Jawa Bali. Namun puluhan warga ini malah asik berjoget, sebagian tidak menggunakan masker dan tidak ada penerapan jaga jarak. Kita didiskusikan arahnya ke pelanggaran administrasi atau pidana. Kalau ada pelanggaran, tapi sudah sepakat, yakin saya para calon sudah sepakat karena masih hubungan keluarga, terutama dengan para pendukungnya, ke depan akan lebih santun, lebih damai, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Para calon kepala desa juga sudah membuat surat pernyataan bahwa insya Allah ke depan tidak akan ada lagi kegiatan-kegiatan yang memang terutama bertentangan dengan aturan PPKM darurat yang sekarang ini pemerintah sedang galakkan. Kedua calon kepala desa meminta maaf dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran ini selama tahapan pemilihan kepala desa berlangsung. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi melaporkan. Pemirsa, puluhan warga mengambil paksa jenazah pasien wanita berusia 39 tahun dari Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh, Probolinggo, Jawa Timur. Warga menolak dilakukan pemulasaran sesuai protokol kesehatan karena hasil swab antigen korban non-reaktif. Banyaknya massa membuat polisi tak mampu menghalangi aksi warga. Puluhan warga Kelurahan Mayangan mengambil paksa jenazah pasien di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh, Jalan Panjaitan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Warga menolak jenazah wanita berusia 39 tahun dilakukan pemulasaran dan dimakamkan sesuai protokol kesehatan COVID-19. Banyaknya massa membuat petugas tak bisa menghalangi aksinya. Menurut kerabat, korban menderita penyakit jantung sejak lama hingga mendapat serangan di hari Jumat kemarin dan meninggal di rumah sakit Minggu pagi. Terlebih menurut keluarga hasil swab antigen pasien non-reaktif. Namun menurut pihak rumah sakit, hasil rekam medik paru-paru korban ada gejala pengaruh COVID-19 sehingga akan dilakukan pemulasaran sesuai protokol kesehatan. Itu salah paham. Salah paham ya. Karena dari hasil antigennya itu kok negatif. Oh gitu. Cuman suspeknya dia mengharap ada konfirm positif. Nah, tadi kita nggak bisa mencegah itu banyak orang. Oh gitu ya. Langkah selanjutnya dan Ya nanti kita ke sana, kita antisipasi, kita semprot rumah-rumahnya itu supaya tidak menular. siap. Selanjutnya tim Satgas Covid akan melakukan mediasi dan penyemprotan disinfektan untuk memutus penyebaran mata rantai COVID-19. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Diduga sopir ugal-ugalan, truk bermuatan cabai terlibat tabrakan beruntun dengan 5 kendaraan di Jalan Raya Tanggul, Jember, Jawa Timur. Akibatnya seorang pengendara motor tewas. Dibantu warga, petugas berupaya mengevakuasi sebuah mobil yang ringsek akibat dihantam truk dari arah berlawanan di Jalan Raya kawasan Pasar Manggisan, Tanggul, Jember, Jawa Timur. Usai ditabrak truk bermuatan cabai, mobil sempat oleng dan menabrak sepeda motor milik pedagang sayur hingga masuk ke kolong mobil. Sebelumnya truk yang melaju kencang dari arah Jember menuju Surabaya menabrak mobil pickup yang sedang parkir serta 2 sepeda motor. Saat kejadian, kondisi jalan gelap dan sepi di tengah masa PPKM darurat. Akibat tabrakan beruntun, seorang pengendara motor tewas, 3 orang lainnya luka-luka. Ini dari barat ini.
yang merah ini. Ya, kejadian terus kenapa? Parkir dulu di sana petang Pak, tidak ada lampu. Polisi meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Diduga sopir truk ugal-ugalan. Di TKP kita temukan truk pickup Rio dalam kondisi rusak dan sepeda motor terjepit oleh Rio dan pickup. Meninggal 1 orang. Sejumlah kendaraan yang rusak akibat tabrakan dievakuasi ke Polres Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak mendapatkan rumah sakit dalam sepekan, 4 orang satu keluarga di Purbalingga, Jawa Tengah meninggal saat isolasi mandiri di rumahnya. Sang ibu meninggal lebih dulu, disusul anaknya 1 jam kemudian. Petugas menggunakan APD lengkap mengevakuasi jenazah ibu dan anak yang meninggal saat isolasi mandiri di rumahnya, Kelurahan Penambongan, Purbalingga, Jawa Tengah. Sudah sepekan ibu dan anak ini menjalani isolasi mandiri lantaran tidak mendapat ruang perawatan di rumah sakit. Keterangan saksi, sang ibu meninggal terlebih dahulu. 1 jam kemudian nyawa anaknya juga tak tertolong. Tugas memakamkan kedua korban di pemakaman umum sesuai protokol kesehatan. Iya, itu memang meninggal di rumah ya? Iya, di rumah. Iya. Iya. Ini ibu dan anak selang berapa lama waktunya? Kalau 1 jam ya Mas ya, kurang lebih 1 jam. Sebelumnya ke rumah sakit, cuma Kalau di rumah. Iya. Karena terus penuh. pulang. Iya. Karena penuh, jadi iya, dilewat di rumah. Iya, iya. Dalam sepekan, 4 orang dalam satu keluarga ini tutup usia setelah menjalani isolasi mandiri. Sebelumnya, ayah dan kakak almarhumah meninggal setelah menjalani isolasi mandiri, diduga kondisi memburuk karena memiliki penyakit komplikasi dan asma. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto melaporkan. Ya pemirsa, kakak beradik nekat mencuri 2 paket barang milik tetangganya. Ironis, untuk memuluskan aksinya, pelaku wanita melibatkan anaknya yang masih berusia 6 tahun. Aksi pelaku terekam CCTV. Wanita ini mengajak anaknya yang masih berusia 6 tahun untuk mencuri paket milik tetangganya sendiri di wilayah Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku meminta anak perempuannya masuk ke dalam rumah korban dan mengambil paket, lalu segera pulang ke rumahnya yang letaknya berdekatan. Pencurian kembali terulang. Kakak pelaku kembali mendatangi rumah yang sama saat kondisi sepi, masuk ke halaman rumah korban dan menggasak sebuah paket yang tergeletak di depan pintu rumah. Terungkapnya pencurian setelah korban bingung paketnya tak kunjung datang, padahal keterangan kurir barang sudah sampai. Korban pun mengecek CCTV dan mendapati pelakunya adalah tetangganya sendiri. Hilang paket, Ya. Ada kurir antar, cuma pas pulang dari kantor tidak ada itu paket. Jadi sempat dikonfirmasi nih sama Bu Kasma di sebelah. Ternyata minta CCTV. Di CCTV ada yang masuk ambil. Dan ternyata ini perempuan orangnya. Polisi langsung membekuk pelaku wanita, sementara kakak pelaku diduga kabur keluar kota. Pelaku berdalih mengambil barang, menduga rumah korban kosong. Terbuka, Pak. Kenapa kau suruh memang ambil ini barangnya orang? Saya kira harus kosong nih rumahnya. 2 hari sudah ditutup berarti api sini itu. Para pelaku terancam 5 tahun penjara. Sementara anak pelaku masih di bawah umur diserahkan ke rumah ayahnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Menimbun obat untuk pasien COVID-19, sejumlah apotek di Bogor digerebek polisi. Obat COVID dijual 2 kali lipat lebih mahal. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.